Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafi Arzika dengan NIM 26050123140108. Malam ini saya akan membuat video penjelasan mengenai apa yang sudah diperagakan pada praktikum modul 2 survei hidrografi kemarin mengenai instrumen GNSS RTK. Mungkin kita langsung mulai saja. Eh, untuk pengertian GNSS RTK itu bisa dibilang singkatan ya teman-teman, jadi singkatannya itu dari Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic. Jadi instrumen ini tuh dipakai buat nentuin posisi, ya sebuah posisi lah, posisi gitu. Itu dia pakai satelit yang dimana bisa mampu menghasilkan koordinat itu dengan tingkat ketelitian sampai sentimeter. Terus itu secara real time dan dia bisa memanfaatkan data koneksi juga dari base station. Kemudian bagian-bagiannya ada apa aja sih bang? Atau bagian dari alat-alatnya ada apa aja sih bang? Oke, jadi bagian atau alatnya tuh ada ada banyak. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada namanya receiver. Jadi receiver ini juga dibagi jadi dua tipe. Maksudnya bukan dua tipe sih. Ada dua jenis yang berbeda. Ya, ada yang jenisnya base station, ada yang rover. Bedanya apa bang? Kalau base station itu dia biasa dipakainya tuh buat yang kalau pengukurannya tuh ya udah diam aja gitu loh di tempat. Tapi kalau yang rovernya dipakainya buat alat ukurnya itu yang bisa bergerak gitu. Jadi sebenarnya juga kegunaannya ya buat ya nangkap sinyal dari satelit sudah pasti, dan juga mengolah data dari posisi yang didapat dan menghitung koordinat dari lintang, bujur, dan juga elevasi. Kemudian ada antena ya teman-teman, mana ya kegunaannya sendiri sudah tahu ya, menangkap sinyal dari satelit GNSS yang dibutuhkan ke dalam receiver tadi, terus mengurangi gangguan sinyal ke multipad. Lalu yang ketiga, kemudian itu ada menyalurkan sinyal ke receiver. Nah, antena ini juga pasti dari kedua receiver ini sama-sama perlu dipasang. Terus yang ketiga itu ada tripod, di mana tripod ini kegunaannya buat menopang receiver dari si base station. Terus juga menjaga apa ya, bilang ya karena tadi aku bilang receiver base station itu adalah pengukuran secara tetap, sudah pasti dong dia harus benar-benar stabil dan tidak boleh miring dikit mau kanan atau kiri. Jadi ya itulah salah satu kegunaan tripod untuk menjaga apa ya posisinya itu stabil. Terus yang keempat itu ada pole atau apa nih pole, ya pole itulah. Nah pole itu tuh bentukannya kayak tongkat doang, ya tongkat lah. Itu ya hmm, dia ini buat jenis receiver yang proper, yang bisa dibawa kemana, yang mana-mana, dua-duanya bisa maksudnya. Yang ini tuh yang pengukurannya tuh pindah-pindah gitu. Nah, kemudian ada controller. Biasanya, bukan biasanya sih, yang kemarin ditunjukin tuh controllernya bentukannya tuh kayak HP, kayak HP Nokia. Cuman ukuran layar ini satu gede banget. Ya kurang lebih itu lah. Nah, jadi gimana kegunaan dari si HP ini tuh buat ngatur pengukurannya udah pasti. Simpen data koleksinya juga, terus buat tampilin hasilnya secara real time, sama mengontrol koreksi dari RTK-nya itu sendiri teman-teman. Terus sudah pasti harus ada baterai, karena ya kalau nggak ada baterai alatnya nggak akan hidup gitu. Terus kemudian kalau cara penggunaannya kemarin sih
Hmm, kalau yang tripod itu ada tripodnya dipasang dulu, terus di kayaknya di bagian atasnya deh, buat ngelihat dia tuh udah di kondisi stabil atau belum. Nah, kalau udah disiapin receivernya, dipasang baterai, antena, terus diletakkan di saya, saya oke jadi gini, cara kerjanya tuh mulai dari pemasangan yang udah pasien, kita ulang lagi. Jadi yang pertama tuh dia pasang tripod di titik yang mau diamati gitu, tapi itu benchmark. Lalu ya yang tadi gue bilang receiver dengan sudah di oleh baterai dan juga antena tuh diletakkan di atasnya tripodnya itu. Dan ya tadi gue bilang pastiin ya posisi alatnya nih tegak tegak lurus stabil dan gak geser-geser. Nah terus masukin titik koordinatnya, titik base itu dalam controller. Kalau memang nggak ada, itu pakai metode namanya fragging atau rata-rata posisi selama beberapa menit. Kemudian tuh um, ngaktifin sistem RTK-nya, aktifin mode RTK pada base itu, terus dipilih metodenya. Cuman metodenya kalau nggak salah ada dua, radio sama internet kalau nggak salah. Terus uh, pokoknya pilihlah metodenya tuh dan sampai si base-nya ini tuh ngirim data koreksi. Kalau di rover itu dia tuh hubungin ke si base-nya itu dan ya sama yang mengirim data koreksi juga. Jadi indikator kelihatannya tuh kalau misalnya fix itu berarti akurasinya tinggi, kalau float itu ya akurasinya belum 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 bisa dikatakan sesuai. Pengoperasian si rovernya itu dia pasti siapin si polnya dulu, si tongkatnya itu, terus receiver si rover dengan sudah dipasang baterai dan antenanya, iya, terus dipasang di atasnya, di atas polnya tuh, terus bawalah ke titik lah yang mau diukur karena dia kan sistemnya bisa pindah-pindah. Nah, jadi tetap sama juga walaupun ini bentuknya cuma kayak tongkat itu, posisinya tetap harus stabil untuk mengukur di mana tuh ya tepat di atas titik yang mau kalian ukur. Jadi biasanya tuh buat mastiin posisi 30 apa enggak bisa dilihat dari water pass gitu. Terus ya udah sampai karena tadi udah diaktifin juga sistem RTK-nya, jadi ya udah tinggal tunggu hasilnya fix dan ya koordinat sudah bisa yang diambil. Oh, jadi ya udah mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf juga karena untuk bagian mekanisme atau cara kerjanya ini saya agak kurang sedikit. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi intinya secara garis besar ya saya cukup sedikit mengerti lah untuk penggunaan instrumennya. Cuman kemarin agak miss di bagian cara ngaktifin di HP-nya aja sih itu. Di apa? Iya di controllernya itulah yang bentuknya kayak HP. Itu saya agak miss tuh di situ. Tapi untuk pemasangan alatnya sih kemarin ya saya paham, saya ngelihat kok, saya paham. Kemarin ya itulah ya missnya. Ya udah cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.